seni itu nggak akan pernah terlepas dari unsur religi. Jadi orang seni itu mesti diawali dengan manunggaling kawula Gusti. Kita akan melakukan apapun, itu mesti permisi. Permisi ambek sing gawe urip. Ya, jadi kalau di istilah di kami itu Gusti Kang Akarya Jagat, Gusti sing nyipta jagat sak isine dan sebagainya. Kita mesti itu, kita dahului dengan ritual. Yeah. Jadi ambakno wong seni iku ora kudu. Terkadang kita juga misalkan mau main ke desa ya. Yeah. Kita tuh cari punden. Yeah. Jadi di sini punden iki, pamitan Mas. Nah, oleh sebagian orang mengatakan kami ini syirik. Yeah. Kami ini kafir loh. Kita ini menghormati cikal bakal si pendiri desa itu, ngawruhi. Yeah. Ya sarananya ngobong dupo. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, dalam salah satu video kita di channel Raket Prasaja TV, kita jelaskan tentang what is Java. Apa itu Jawa? Ketika kita bicara what is Java atau apa itu Jawa, yang pertama akan kita bicara spirit of Java, jiwa Jawa. Yang kedua kita akan bicara Javanese culture atau budaya Jawa. Yang ketiga kita akan bicara Javanologi atau ilmu pengetahuan Jawa. Javanologi dari kata Java dan Logos, ilmu pengetahuan terkait tentang Jawa. Nah, ketika kita bicara yang nomor 2 tadi, Javanese culture atau budaya Jawa, ini kita pilah sesuai dengan perjalanan sang anak manusia. Ini menjadi 5 hal besar. Ketika sang anak manusia baru lahir, dia akan belajar bicara. Itulah fase bahasa. Ketika sang anak manusia mampu merangkai kata-kata, merangkai bahasa yang indah, itulah fase sastra. Sehingga fase pertama adalah bahasa dan sastra. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sang anak manusia melakukan berbagai kegiatan. Berbagai kegiatan itu menjadi sebuah adat kebiasaan. Menjadi adat kebiasaan dari perorangan, individu, ya, personal. Nah, ketika adat kebiasaan tadi menjadi sebuah rujukan suatu komunitas, suatu kelompok, itulah namanya tradisi. Fase kedua, Javanese culture adalah adat dan tradisi. Ketika sang anak manusia beranjak remaja, dia mampu membedakan mana itu keindahan, mana sesuatu yang menarik. Ya. Inilah fase seni atau fase kesenian. Sang anak manusia terus dengan berjalannya waktu, sang anak manusia menyadari hidup ini ada ancaman. Entah itu ancaman dari alam semesta. Ada angin puting beliung, ada hujan, ada bencana alam, terus ada penyakit. Sehingga sang anak manusia menyadari perlunya jaga raga. Sehingga ketika bicara jaga raga, ya bisa bicara tentang ilmu bela diri, kita bisa bicara tentang pertahanan, perang, kita bisa bicara tentang bagaimana kita bertahan dari ganasnya alam, angin, hujan, dan sebagainya, tentang bencana alam. Ya. Termasuk bagaimana sang anak manusia tadi bertahan dari berbagai penyakit yang menimpanya. Itulah fase jaga raga. Yang kelima, sang anak manusia dalam perjalanan kehidupannya, dia akan
bersosialisasi dengan sesamanya. Dalam hidup berkomunitas, berkelompok, ini ternyata dibutuhkan berbagai falsafah-falsafah atau aturan-aturan dalam kehidupan. Dan sang anak manusia juga menyadari kalau alam semesta ini tercipta. Sehingga sang anak manusia fase ini adalah fase falsafah dan spiritual. Spiritual dari kata spirit itu adalah jiwa atau sang maha jiwa. Nah, saat ini kita tidak akan bicara itu semua. Kita akan coba fokus bedah tentang fase yang ketiga tadi, yaitu fase kesenian. Ketika kita bicara kesenian, itu banyak ragamnya. Nah, saat ini di studio ya, kita kedatangan tamu, kedatangan juga anggota kita karena sudah bergabung ya. Di berbagai video juga sudah sering nampak ya. Beliau ini seorang tokoh kesenian di Malang Raya, terutama ludruk. Beliau juga mantan pensiunan Depen, Departemen Penerangan pada masa Orde Baru. Ini kita akan bincang-bincang tentang ragam kesenian. Rahayu Pak Ardi. Rahayu Ki Sutrimo, Rahayu Ya. Rokadan. Ya. Dari penampilannya kan udah kelihatan ya, memang pelaku seniman. Wah, usianya baru 65. Masih muda ya? Muda sekali. 65 ya? 65, belum 97. Masih gagah. Wah, ini seorang seniman. Nah, ini kalau ngobrol-ngobrol tentang kesenian ini Pak Ardi, apa saja yang menurut Pak Ardi tentang ragam kesenian ini? Ya, sekali lagi Rahayu. Iya, Rahayu. Kebetulan Ki Sutrimo, saya ini mungkin dicetak ya oleh yang membuat saya ini sebagai orang yang seneng seni awalnya. Iya. Jadi hampir 90% dari kehidupan saya sampai hari ini itu di dalam dunia seni. Iya. Karena mulai umur 8 tahun ketika saya kelas 1 SD. Iya. Jadi saya kelas 1 SD itu umur 8. Iya. Dulu umur 7 sudah didaftarkan sama emak. Iya. Tapi karena ada aturan kuping Gaduk kuping. Nah, itu sampai akhirnya. itu masa dulu tuh banyak Iya, dengar cerita itu. itu. Kudu gaduk kuping nek gak gaduk kuping ra oleh mlebu SD. Iya. Sudah SD atau masih SR Pak Ardi? Oh, sudah SD. Udah Saya SD, sudah ya? tidak kumanan sabak. Sudah kertas dengan petelot. Iya. Jadi mulai kelas 1 itu kebetulan di kampung saya yang namanya Samaan pasca G30S tahun 66. Iya. Itu orang sibuk mencari kegiatan. Iya. Sing mangi gak tau nang masjid nang masjid. Iya. Sing mangi gak tau nang gereja, sing gak punya kegiatan apa-apa di seni. Iya. Nah, saya termasuk yang di seni. Iya. Ikut wayang orang. Iya. Mulai dari belajar gamelannya sampai nanda. Iya. Sampai wayang orang. Bahkan pernah ditakut-takuti oleh guru saya. Iya. Sopo ndek kene sing melok kesenian, saya ngacung, medeni. Kon besok lek mati bakal disunduki dipanggang di neraka. Tapi saya tidak takut. Takut ya tetap enak. Jadi pandangan saya sih memang seni itu menurut orang umum, seni itu seneng gitu. Jadi kalau kesenian itu sebenarnya kesenangan, kesenangan gitu. Bahkan di Tumpang sana saya pernah jadi penduduk Tumpang, orang pernah kerja bakti membuat jalan gitu, saya tegur, kerja bakti Pak nggih anu Pak, niki kesenian lho. Kan berarti kesenian tuh bukan hanya apa yang dilihat dengan lenggak-lenggok. Seni itu keindahan, seni itu kegembiraan. Indah. Jadi apa yang indah-indah itu adalah seni. Ya, jadi kalau dibalik seni itu indah, jadi yang indah-indah itu adalah seni. Saya sendiri selaku pelaku seni, ya, kalau nggak boleh dibilang seniman. Tadi ada teman yang bertanya seniman itu artinya apa? Ya wong sing penggaweane seni lanang, lewedok seniwati kan gitu ya. Itu, jadi saya selama ini menggeluti dalam dunia seni itu memang seni yang saya tekun ini kebetulan multi seni. Gitu. Saya bisa wayang orang, gede didik belajar ludruk, kemudian di ketoprak,
juga rotok keren didik saya ke dunia perfilman. Pernah sempat kentrungan juga. Nah ini semua punya ciri khas sendiri-sendiri gitu Ki. Berarti pernah jadi artis film ya? Ya pernah, karena saya memang orang departemen penerangan. Saya pada waktu terjun di karyawan film dan televisi, saya dari divisi naskah, kemudian divisi penyutradaraan. Jadi otomatis film itu sangat paham. Karena saya juga pernah bermain, jadi di samping saya penulis naskah, saya pun ikut main di sini. Nah, ini seni yang saya tekuni. Nah, dikatakan saya bisa karawitan, oh bisa, saya juga guru karawitan. Oh bisa musik, saya player, main gitar iso. Jadi apa ya? Karena kesenangan gitu semua dipelajari seperti tidak ada batas. Hanga bayi. Ya kalau hanga bayi kurang lengkap. Harus adanya Raden. Raden hanga bayi. Ini guyonnya. Jadi hampir semua seni saya yang mampu, tapi yang tidak mampu satu seni lukis dan seni apa? 3 dimensi itu kayak patung itu mungkin saya tidak mampu. Tapi kalau nyanyi, nembang, ngendang, gambang, remong, lutut dan sebagainya hampir semua bisa karena itu saling berhubungan. Kalau musik itu tertarik ketika saya remaja. Jadi dulunya karena mulai kecil diajari gamelan atau fanatik Mas. Jadi kayak saya mendengar suara gamelan ini mbok susah ya opo langsung hilang Mas gamelan dia. Ketika sudah remaja SMA dulu kok semua teman tuh kok ngejek kok bisa main gamelan belajar gitar. Jadi zaman dulu itu main seorang laki-laki atau cowok istilahnya iso main gitar, mbok raine elek akeh cewek sing ngrubung sehingga motivasi saya belajar gitar tuh sebetulnya itu. Karena pengen dirubungi cewek gitu. Iya, itu ya. Tapi akhirnya iso gitu. Jadi untungnya itu. Sudah digerubungin cewek berapa tuh? Waduh, sampai lupa saya tuh. Ya, honor sekitar 23 itu. Enggak banyak. 23? Oh, iya, banyak ya? 2 atau 3. Oh, 2 atau 3. 23. Jadi sampai hari ini sampai umur 65 begini ini orang masih Pak Hardi ki lho wis anu kok isih tetep nang dunia seni. Ini kesenangan. Ya ini semacam hobi dan inilah jalan hidup saya. Ya kalau saya boleh lebih dinemeno ngono sandang pangan saya. Ya itulah diterima mungkin yang akhirnya menjadi pelaku seni ya. Ya menjadi pelaku seni. Gitu. Karena ketika bicara seniman itu masih idealis. Tapi kalau pelaku seni bicara orientasinya kan uang karena memang dia pelaku seni. Dan kalau ditanggap kan otomatis dibayar gitu. Karena kadang-kadang sebelum diperlukan nek anu ya saya kebetulan MC juga ya MC Manten Jawa itu. Pak Hardi nek MC Manten pinten gitu. Kadang-kadang itu kayak bagaimanapun kan komersil juga. Lah itu sandang pangan ya. Ya itu kalau menulis naskah film juga begitu. Satu episodenya berapa loh. Jadi kembalinya ke nafkah. Jadi kalau dulunya saya hanya seneng, tapi akhir-akhirnya kan menjadi sandang pangan. Jadi kalau saya dikatakan pinter tidak, sandang pangan. Gitu. Ya mungkin itulah sekilas dulu ya. Ketika kita bicara ragam kesenian ini kan banyak sekali ya istilahnya ragam kesenian dari sisi karakteristik ya ini bisa macam-macam ya. Ragam seni dari sisi esensi juga berbeda ya. Ketika bicara secara karakteristik tentunya yaitu tadi ada seni lukis ada seni suara, ada seni tari ya. Dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi esensi ragam kesenian akan kita bicarakan seni untuk tontonan. Seni untuk tuntunan, seni untuk ritual, dan seni untuk spiritual. Nah, ini bagaimana nih sepengetahuannya Pak Hardi tentang hal itu nih? Jadi seni yang untuk tontonan ini yang umum ya. Dimanapun seni itu biasanya untuk tontonan, ditonton itu. Bahkan dari tontonan ini kalau bisa menjadi tuntunan, artinya ada ajaran yang terdapat dalam kesenian itu sendiri. Contoh ini kita dari yang paling pemasyarakat aja ludruk ya. Seni ludruk itu tidak akan sama dengan wayang orang dan tidak akan sama dengan ketoprak. Jadi contohnya begini, kalau di dalam cerita ketoprak, seorang abdi kepada bendoronya itu tidak bisa guyon. Mulai dari sebo aja sudah ngapurancang, melakukannya jengkeng dan sebagainya, ngomong mesti sopan santun ya dengan bahasa yang tinggi. Tapi kalau ludruk ini seorang pembantu dengan juragan, meskipun juragannya pangkatnya apa itu bisa guyon. Nah ini tidak delik, jadi tidak dilarang gitu. Karena ludruk ini murni masyarakat. Jadi cerita-cerita yang diambil adalah cerita-cerita keseharian di masyarakat. Memang banyak guyonnya. Karena ludruk sendiri punya pakem. Awal ludruk mesti ngeremo dulu. Lah ngeremo ini kan sebetulnya remo.
ngore rikmo sebenarnya. Maka gerakannya ada yang nah ini ngore rikmo sebenarnya. Ya itu dari bahasa mentah yang saya terima. Kemudian dikatakan kenapa kok ludruk ya? Ludruk itu ya diambil dari ngremo tadi. Sirai gela-gelo, sikile gedruk-gedruk. Jadi ludruk. Nah, jadi di sini ada yang menjabarkan ludruk itu dengan lembaga umum dari rakyat untuk kebudayaan. Nah, itu kan dibuat. Itu singkatannya digawe-gawe sing penting ono gitu. Padahal tidak seperti itu. Ludruk itu hanya istilah. Memang kalau ludruk ini kan karakteristik ludruk itu kan lebih cenderung kesenian rakyat yang merakyat ya. Yang merakyat betul. Berbeda dengan wayang orang dan ketoprak itu nanti kita itu kan kesenian yang adiluhung. Iya gitu. Nah, ini yang ludruk coba dilanjutkan. Jadi ludruk ini cerita memang awal-awalnya sih kita enggak tahu siapa yang mengawali, tapi yang saya tahu itu dari Jombang. Ketika zaman itu zaman perjuangan. Dulu istilahnya namanya lerok ya, tidak selengkap ludruk ya. Kemudian setelah lerok itu besutan. Besutan tuh tokoh besut ini pakaiannya putih, pakai topi ala Turki ya, kemudian membawa obor. Ini mengandung sebuah sebuah ajaran atau sebuah sindiran. Masyarakat Jawa itu sudah waktunya diobori. Dikai penerangan supaya ngerti bahwa zaman dijajah Belanda itu wong Jawa itu dibodohkan. Seolah-olah dilarang tahu kamu tuh keturunan sopo, padahal Jawa itu kan keturunan luhur. Tapi bagaimana si penjajah mengatakan bahwa wong Jawa itu cukup jenenge Paimin, Paijo, Ngatun dan sebagainya, supaya apa mereka merasa rendah. Mereka dianggap budak, bangsa yang dijajah kok. Nah, besutan pada waktu itu memberikan gambaran seperti itu. Dia keluar pertama itu dengan pakaian putih-putih, kemudian topinya merah, kayak topi Turki gitu, membawa obor. Membawa obor. Ini lambangnya wong Jawa tak kei penerangan yo. Saiki iki awake dhewe wayahe pinter. Nah, itu tahun berapa itu Pak Ardi? Ya sekitar tahun 20 berapa gitu. 1920-an. Ya sebelum Jepang jauh itu ya. Tapi setelah tahun 1900. Jadi ludruk lerok kemudian besutan itu setelah tahun 1900 kira-kira ya 1920 ke atas lah. Sudah mulai dana itu adanya di Jombang. Kemudian juga bagaimana riwayat selanjutnya, tapi ini saya ceritakan di Malang. Masuklah budaya besutan tadi ke Malang dan itu di Malang Selatan. Jadi yang pertama-tama ada itu daerah Gondang Legi, daerah Bantur itu ada lebih dulu. Dan itu yang membuat adalah para gerilya. Jadi gerilya-gerilya pada zaman perang itu mereka ketika berlindung, kemudian kalau siangnya perang namanya gerilya kan, perang sembunyi itu. Kan nggak terbuka kayak tentara melawan tentara, enggak. Gerilya ini sembunyi. Nah, di hutan itu membuat sebuah hiburan. Apa hiburan iki gawe cerita-cerita guyon-guyon, makanya karena gak ono wedok ya lanang dipacaki wedok. Jadi sejak itu ludruk di Malang itu perempuan itu memang tidak pernah ada. Yang ada adalah banci. Jadi jane yo gak banci wong itu lanang normal. Lanang normal kok. Cuma didadekno wedok ya sangune mbok lipstike Joko bojone apa terus kudungan. Mas yo gondel kudungan. Kalau zaman dulu lipstiknya kan itu daun jati muda. Bisa itu mungkin seperti itu ya. Lah pada waktu itu ada namanya Sagri. Jadi Sagri itu sandiwara gerilya rakyat Indonesia. Jadi para gerilyawan itu menghibur dirinya sendiri membuat sandiwara jenenge Sagri. Jadi sandiwara gerilya rakyat Indonesia. Ya berkembang. Berkembang menjadi ludruk dan sebagainya. Nah itu. Nah, cerita-cerita yang diambil di situ mesti intine sapa sing temen mesti ketemu. Sapa sing ngalah luhur wekasane. Sapa sing nandur mesti cukul. Wong nek kaitane disio-sio entek-entekane mesti menang. Gitu. Jadi cerita itu berkisar itu. Ya, untuk memberikan kesegaran dalam cerita itu dikeilah humor-humor. Dan itu kan menggambarkan bahwasanya memang dalam posisi rakyat yang tertindas ini kan diberikan sebuah harapan. Sebuah harapan. Karena sekarang kita tertindas, kita sedang posisi sengsara dan nanti pasti kita akan hidup enak. Ini kan kita memberikan harapan kepada masyarakat, memberikan motivasi jadi untuk munculnya sebuah Ratu Adil kan gitu. Jadi makanya cerita-ceritanya kan banyak mengambil cerita-cerita kepahlawanan. Misalkan aja cerita Sawung Galing. Ini semua orang mungkin percaya bahwa Sawung Galing itu ada. Padahal Sawung Galing ini rekaan, Mas. Rekaan. Jadi fiktif gitu. Untuk memberikan motivasi tadi, semangat jadi Sawung Galing. Lah ini cerita Sawung Galing ini latar belakangnya kan karena ketoprak Jawa Tengah membuat cerita Damar Wulan. Nah, ludruk Jawa Timur nyaini cerita itu. Sawung Galing, makanya antara Damar Wulan dengan Sawung Galing hampir sama. Nah, kalau kita cerita Damar Wulan Minak Jingko antara Jawa Tengah dengan orang Banyuwangi
Beda. Iya. Lek versi Jawa Tengah Minak Jinggo iku elek, Iya. pincang, suarane bintang yung aku ayo kencana yung dayun. Lah kalau di Banyuwangi Minak Jinggo itu Gagah. Satria bagus Iya. ya. Lah di sini ya. Tapi kalau Sawunggaling ya iku awale Joko Berek, kemudian Soro Iya. menjadi seorang Sawunggaling itu setelah ketemu dengan bapaknya ternyata adalah Adipati Jengrono. Nah, ini. Akhirnya podo entek-entek Sawunggaling ya Mukti, Ya. kemudian Damarwulan Mukti, cuma Damarwulan kan bojone papat akhirnya. Yang pertama Dewi Anjasmara, Iya. yang kedua ketika Wahito Puyengan bojone Minak Jinggo, dan yang terakhir Ratu Kencana Wungan gitu. 4. Kalau Sawunggaling mek sitok. Iya. Nah, itu aja bedanya. Tapi mulai ngarit, mulai nganujaran hampir sama. Hampir sama. Nah, ya. Jadi falsafah isinya tuh sebuah ajaran. Sopo sing temen mesti ketemu. Iya. Sopo sing berjuang mesti metik hasil gitu. Sapa nandur ngunduh. Nandur cukul gitu. Itu ludruk. Iya. Jadi karena dikemas dengan lawaan, dengan apa sehingga cerita itu luwes. Iya. Nggak ada batasan, Iya, nggak ada apa? Tirai, Iya. penghalang. Gitu. Ini kesenian selaku tontonan dan juga Tontonan. tuntunan ini. Nah, ya. Ini. Tuntunannya mungkin ya di dalam misi ceritanya, Iya, ya, misi pesan itu moral tadi. istilahnya Iya. ya. Dulu kami sewaktu masih dinas di Departemen Penerangan, itu misi pemerintah. Iya. Itu paling enak disampaikan lewat tontonan. Ya. Ya, seperti misalkan ada seorang yang berkeluarga, punya anak itu kabeh 6. Iya. Kan susah. Iya. Siji mlebu SMA, mlebu SMP, ono sing nangis, ono sing njaluk mangan, ono apa ya. Makanya terus ada keluarga berencana kan pada Iya, waktu itu. iya. Nah, cerita-cerita seperti itu diliwatno ludruk. Ono wong keluarga sing duwe anak mek loro kok uripe penak sing nem iki tolo-tolo. Atau sing ndek kene melarat, sing ndek kene sugih, lah sing melarat nang kongkon transmigrasi. Jadi itu kadang-kadang motivasinya lewat cerita itu. Iya. Dadi makane sampean soro-soro urip ndek kene tanah yo gak duwe ngemper-ngemper ngono kono lho. Kalimantan akeh tanah sing kosong, Iya. Sulawesi akeh sing kosong, Sumatera sing kosong. Lah carane ya ono daftar nang Departemen Transmigrasi dulu gitu ya. Nah, sementara program KB itu sebenarnya juga berdampak negatif loh untuk bangsa kita. Ya, Tapi nanti lain waktu kita bahas. Iya. Itu karena kita misi loh zaman itu. Iya, karena zaman Orde Baru kan. mengemban misi dari pemerintah. Iya, Padahal setelah ditelaah lebih dalam dan berdampak negatif juga pada akhir-akhir ini karena kalau yang kita lihat fakta di lapangan ya, jadi orang-orang pribumi ya, ini kan digiring mindset anak cukup 2. Iya. Akhirnya kan pertumbuhan penduduk kan stagnan. Iya. Nah, ini kan dampak negatif juga. Tujuannya adalah membendung perkembangan penduduk, bukan mencegah. Membendung aja, mencegah teman-teman wakai wong rakyat Indonesia. Akhirnya stagnan. Ya. Sementara yang non pribumi ya, karena tadi kan motivasi yang disisipkan pemerintah kan ekonomi. Iya. Kalau anaknya banyak nanti kerepotan. Iya. Nah, sementara orang yang non pribumi kadang-kadang karena dia ekonominya cukup, akhirnya anaknya bisa 5, bisa 6. Iya. Akhirnya kan terjadi sesuatu yang tidak berimbang sebenarnya. Padahal ono wong sing bersemboyan makin akeh anake makin akeh rezekine. Ya. Wong anak itu titipane Gusti Allah kan gitu ya. Iya. Orang tua zaman dulu kan gitu. Nah. Wis bapak anakku akeh sing penting anakku urip. Nah, itu salah satunya di keluarga saya itu Pak Ardi. Jadi saya ini 7 bersaudara. Itu pun akhirnya orang tua saya, bapak ibu saya di rumah sendirian. Nah, iya. Anaknya semuanya Mencar kabeh. iya. Ya wis muar dhewe-dhewe. Tergantung bagaimana mendidik anak-anak kita tadi gitu loh. Kalau mendidiknya salah, kadang-kadang anaknya cuma 3 yang ngeruwel di situ aja memberati orang tuanya. Gini. Iya. Ini kan kita punya audiens ya. Saya ini ragu-ragu apakah teman-teman kita yang ada di sini juga mengenal ludruk gitu. Nah, ini. Jadi apakah mengenal? Kalau mengenal sampai seberapa, dan ini kan kesempatan Ya, kita biar kita diskusi. Jadi kita fokuskan untuk saat ini adalah ragam kesenian, terutama ludruk. Ludruk dulu, baru nanti ketoprak, baru wayang wong bedane opo. Gitu. Bedanya apa? Nah, kita buka ini barangkali ya audien yang mau tanya ini siapa dulu ini yang Mas mulai. Hadi itu asli arek Malang. Nggih. Mas, ya silakan Mas Hadi dulu. Ini kebetulan namanya bersama Mas Iya. Hadi. Hadi sama Hardi. Ya. Cuma kesisipan R sama enggak. R itu ngake ono Raden. Nggih. Rayu Romo. Nggih, Rayu. Ingin saya tanyakan, setiap kali ada pertunjukan seni, kok mesti ada ritualnya. Nggih. Nah, apa maksud dari ritual itu? Nggih. Gitu aja. Nggih, terima kasih Mas Hadi. Coba geser.
Pak Edi sama Mas Anton. Oh, Mas Anton dulu silakan. Mas Anton dulu. Apa-apa, apa yang diketahui sebatas apa? Mau tanya apa? Ini mumpung ada pakar ludruk, tokoh ludruk. Rayu, Romo. Rayu. Mengenai ludruk itu awal-awalnya itu karena apa? Motivasinya ada seni ludruk itu. Munculnya ludruk tadi. Itu. Kok singkat tadi dikatakan gila dulu mbak gedruk-gedruk. Nah itu aja. Makasih Mas Anton. Pak Edi? Rayu. Rayu. Untuk Ki Hardi, bicara seni tadi dengan arti seni itu indah, seni itu senang. Menurut saya itu hal yang sangat baik, dan juga seni itu bisa menjadi tontonan, bisa menjadi tuntunan. Bahkan kalau itu dikemas ada unsur spirit, mungkin ada unsur ritual, ini juga memberikan tuntunan kepada masyarakat tentang ritual mengenal alam ini harus seperti apa, mengenal orang tua, lingkungan, saudara dan lain sebagainya itu harus seperti apa. Saya pikir seni luar biasa. Nah, dengan adanya seni, manusia ini bisa hidup ditata untuk saling mengisi, saling mendukung, saling membantu. Bahkan situasi seperti tahun ini tahun politik. Nah, bicara seni, saya pikir itu yang harus betul-betul diproaktifkan, dilakukan secara intens kepada seluruh masyarakat bangsa ini supaya tidak terjadi kegaduhan, kericuhan karena perbedaan pandangan. Politik itu juga seni juga. Politik harusnya juga seni. Nah, seni karena tadi itu indah, politik harus indah. Untuk itu seni yang dimaksud dalam hal ini menjadi sebuah tontonan, tuntunan, lah monggo untuk para pakar seni ini ayo digalakkan supaya masyarakat ini tetap hidup bisa rukun, tentrem, ayem, mungkin juga bisa katanya orang Jawa karto raharjo. Terima kasih Pak Edi. Ya, ini Pak Hardi barangkali mau menjawab tiga pertanyaan tersebut. Mas Hadi, seni itu nggak akan pernah terlepas dari unsur religi. Jadi orang seni itu mesti diawali dengan manunggaling kawula Gusti. Kita akan melakukan apapun, itu mesti permisi ambek sing gawe urip. Ya, jadi kalau di istilah di kami itu Gusti Kang Akarya Jagat, Gusti sing nyipta jagat saisine dan sebagainya. Kita mesti itu, kita dahului dengan ritual. Jadi ambakno wong seni kok ora kudu. Terkadang kita juga misalkan mau main ke desa ya. Kita tuh cari punden. Jadi di sini punden iki, pamitan Mas. Nah, oleh sebagian orang mengatakan kami ini syirik. Kami ini kafir loh. Kita ini menghormati cikal bakal si pendiri desa itu. Ngawruhi. Ya sarananya ngobong dupo. Ngobong dupo itu apa sih? Nggone lho cek ambune wangi lah dijenenge ini sore wit kadang telek, kucing ya dan sebagainya. Ya memang sarananya itu, di samping itu kami akan lebih merasa nges ketika kita menyenyuwun, ketika kita itu pamitan, ketika kita mendoakan siapa yang ada di situ. Ini ambil ngobong dupo itu. Jadi seni selalu akan diawali itu. Ya, jadi kita tidak langsung moro-moro main mak grodok suantem sanantem sini tidak. Pasti izin dulu itu. Jadi terutama dengan yang membuat saya hidup, yang membuat jagat raya ini. Kita ini terus terang aja kalau saya pernah main di sebuah hutan ya di sana di rawa jenenge Ranupane.
itu melaku ke sana, itu kita ini kalau gak berdaya kayak debu saipet wit gede-gede ini sama. Di situ loh manusia yang ternyata gak ada artinya apa-apa dibanding alam. Nah, itu oleh orang seni itu diapresiasikan itu. Bahwa kita ini kecil. Jadi pasti orang seni itu identik dengan religi. Ya, sing Kristen ya manembah secara Kristen, sing Hindu secara Hindu, dan Buddha secara Buddha, yang Islam secara Islam. Memang di seni ini multi. Jadi kita tidak akan ada bedanya itu. Wong partai di seni ya gak payu, ya. Karena seniman. Jadi gak sing partai paling gede tak istimewa ya tidak. Misalkan saya orang partai kecil, saya pada waktu itu jadi cerita dadi lakon, dadi adipati. Iki ono partai gede sing dadi pati lho ya nyembah aku. Peranannya kok. Jadi sesuai peranan. Jadi kalau saya tanya peran saya ini hidup paling berbahagia. Tahu dadi wong pangkat sing paling pangkat tahu, dadi ratu lho tahu, disembah wong akeh. Tapi ya di panggung. Dadi wong sing paling kere pernah dadi batur, sing disio-sio lah ya di seni ya. Nah, itu penyenengan. Jadi bagaimanapun seni identik dengan manembah kepada Gusti. Lah terus Mas Anton motivasi. Motivasi itu lahir spontan, Mas. Jadi kenapa seni itu ada, kenapa seni itu dipertontonkan, motivasinya apa? Satu yang memang memberikan tuntunan sebetulnya kepada masyarakat. Jadi seni itu sebetulnya tidak boleh uraan, mohon maaf ya. Seni yang asli zaman-zaman dulu ndak ono maaf. Wong nyanyi misalkan roken dure dengkul itu ndak ada dulu. Karena saru. Ya. Adegan pacaran, wong seneng-senengan lek seni panggung, ngutik aja ndak boleh. Itu aturan. Kalau dilodrok pun ndak boleh. Kalau pada masa dulu ya kesenian Jawa itu ketika ungkapan sebuah rasa cinta itu dengan tembang. Tidak seperti film Eropa ya. Ketika ungkapan cinta dengan berciuman. Itu tidak ada. Jadi saya contohnya, saya di dalam Ludruk pun bukan ketoprak saja. Ludruk pun juga mengambil cerita Panji. Misalkan saya berperan sebagai Panji Asmorobangun, kan pada waktu itu berpacaran dengan Dewi Sekartaji. Saya gandrung. Nembang gitu loh. Ustangupun kakang wuyung marang yai doh wong ayu loh. Tapi tanpa nyentuh. Loh itu aja yang nonton udah aduh romantis banget ya. Nah gitu. Kalau menyentuh boleh sebatas pundak. Jadi enggak itu di kesenian loh. Ludruk aja seperti itu, apalagi ketoprak. Lebih ketat lagi kalau ketoprak. Apa yang kita lakukan tuh harusnya dijadikan contoh untuk masyarakat. Gitu. Nah, itu motivasinya. Makanya ludruk zaman dulu banyak mengambil cerita-cerita itu kayak Sawung Galing apa? Kostumnya. Lek cerita-cerita masa kini penontonnya luwih nyetil timbangane sing main. Saya main jasan penontonnya ono sing luwih mewah itu. Jadi supaya kita nggak kalah dengan penonton, kita pakai cerita pendekaran, misalkan pendekar Anukumbolo, pendekar Mata Satu, karena pakaiannya beda. Penonton nggak bodoh. Jadi kalau kita lihat dari bentuk-bentuk kesenian Jawa ini memberikan edukasi, pendidikan kepada masyarakat dan juga merupakan sebuah indikator. Kalau masyarakat Jawa, peradaban Jawa ini sangat memiliki etika tinggi, peradaban tinggi, sehingga walaupun wanita-wanita Jawa ya misalnya tidak harus dikerukupi, tapi kehormatan terjaga. Karena ketika cinta pun ya dalam memadu asmara itu tidak gubras-gabrus model Eropa atau model Timur Tengah gitu loh. Nah, sehingga ketika kedatangan ajaran Dayo kita juga gelagapan. Kenapa? Karena mereka memiliki prinsip ketika terjadi pelecehan seksual yang disalahkan kan perempuan. Jadi perempuan harus dikarungi, jangan sampai kelihatan rambutnya. Padahal yang berpikiran mesum itu kan si laki-lakinya. Kok enggak laki-lakinya yang dikurukupi gitu? Kok perempuannya jadi yang dikurukupi ya? Kalau zaman dulu ya, seorang laki-laki naksir perempuan gitu. Wes gak betah ya apa kate nyampe. Nah, itu dengan peribahasa gitu. Sepet-sepet sawu mentah loh jam. Apa sih Mas? Tampet-empet kok saya ora betah. Dengan sastra, padahal entah itu sastranya berbentuk pantun atau parian ya kalau ada, terus bentuk kidung. Ali-ali saka Kuningan. Apa ngono ku artine? Tak lali-lali tambah kelingan, tan saya kelingan gitu. Nah ini Mas Edi tadi bertanya.
Seni perekat, bener Mas. Yeah. Seni itu sebenarnya perekat. Sebab kita aktif di dalam dunia seni, kita tidak membedakan si kaya dan si miskin. Saya di dalam ludrukan itu, ludruk Malang itu dulu ada yang pangkatnya mayor, ada yang pangkatnya kapten. Sak ludruk, sak panggung itu lo tidak tahu kalau beliau itu tentara punya pangkat. Lama ini ya sekolah kadang-kadang karena peranannya jadi jongos, peranan jadi pembantu. Lek guyon kadang-kadang disiram banyu, dikepiok. Begitu pulang sudah selesai, loh pakaian dinas, loh kapten dah. Kita, aduh Pak, aku njaluk sepuro membalah iki seni kok. Ya. Itu kita kadang-kadang ludruk itu kan diambil nggak kenal. Jadi misalkan ludruk itu namanya apa? Itu main atau toko sumber mancing, ada yang Dono Mulyo, ada yang dari Batu. Ketemunya di panggung, tidak saling kenal. Ya, awal. Tidak saling kenal, tapi kalau main kenapa kompak? Dan tidak pernah gladi bersih lah. Tidak pernah gladi bersih. Hebatnya. Punya persamaan pemikiran. Ya, punya jiwa seni dulu memang luar biasa. Iya, punya persamaan hati. Jadi wis manunggal saati, gak tahu latihan, gak tahu kenal, bayangkan. Mereka bisa saling, bisa saling TKN, bisa saling. Itu di ludruk itu. Beda dengan ketoprak nanti ada bedanya. Kalau ludruk seperti semuanya spontanitas, tanpa naskah. Wah, itu luar biasa. Memang ludruk adalah kesenian rakyat, terutama di Jawa Timur, yang merupakan benar-benar kesenian yang sangat merakyat. Kalau istilah kerennya tuh egaliter. Nah, jadi benar-benar yang diambil tuh cerita keseharian. Ya. Terus karakter-karakter masyarakat keseharian. Nah, kalau supaya pengetahuan kita juga lebih lengkap. Jadi ada kesenian merakyat yang egaliter, juga ada kesenian yang berkarakter adiluhung dengan pakem tertentu ya. Salah satunya adalah ketoprak dan wayang orang. Ini sangat bertolak belakang. Kalau antara ludruk dengan wayang orang itu bertolak belakang. Nah ini coba Pak Ardi cerita nih yang untuk gambaran ketoprak boleh, wayang orang boleh ya. Ini biar tunggal ceritanya jenis gitu ya. Cerita sebetulnya hampir sama, cuman kalau ketoprak itu kan diambil dari kerajaan. Dan ketoprak ini munculnya kan dari Mataram, Jakarta. Jadi yang diceritakan adalah babat gitu. Misalkan babat Pajang, babat Mataram, babat Demak gitu. Babat Giyanti. Nah, babat Giyanti dan sebagainya. Pokoknya isinya ada sultan, ya ada raja, misalkan Tulungagung itu Roro Kembang Sore. Iku Putri Mojopahit yang dibuang kan gitu. Nah, di sini ceritanya full sastra. Humornya ada, tapi humor khususnya, itu dispesifikan. Ya, khusus. Iya, dilawak. Dilawak. Kalau ludruk cerita tuh mulai awal mbok juragan ambek babu ya oleh guyon. Ya. Wedono ambek misalkan lurah ambek bayan oleh guyon. Tapi lah kalau di ketoprak ndak boleh. Sebelum kita pentas, kalau perlu itu penuangan dulu. Jadi setiap mau pentas itu dikelompokno sik diceritani. Ada briefing dulu ya kalau ketoprak itu. Jadi ratu iki misalkan kita cerita tentang Aryo Penangsang ya. Iki engko adegan pertama ngeten dan yang menerangkan itu aja boso. Jadi setiap hari-hari itu boso semua. Niki mangke ngeten nggih jajaran pertama niki mangke gedriban pertama niku Pajang. Niki Sultan Hadiwijaya niki ngrasani ngawontenaken sayembara. Sinten ingkang saged merjaya Sultan Adipati Pajang. Adipati Jipang Panolan. Jipang Panolan. Ingkang asmanipun ingkang aran Aryo Penangsang mangke bakal angsal hadiah tanah Mentao. Nah, ya. Seperti itu. Jadi sopan sekali sehingga pada saat adegan itu betul-betul terasa. Jadi kawula kate ngomongnya punten dalem sewu. Kepareng matur menawi lepat nyuwun pangaksami. Lalu terus kan gak saya mau lagi ngomong lah. Ya, ada bedanya, Meng. Jadi orang ludruk kalau mau ketoprak ketayalan. Ketayan betul. Tapi kalau orang ketoprak mau ke ludruk bisa halusen. Ya, bisa tapi halusen. Dan bahasanya akan beda. Bahasanya beda. Untungnya saya dulu itu dari wayang orang dulu. Dari kalau wayang orang ke ketoprak masih bisa. Masih sangat bisa. Mari ngono mudun ludruk ya tambah iso. Saiki Malangan malah ludrukan tok dimana ketoprakan ya. Jadi lebih kental nang ludruke aku timbang ketoprak. Sehingga kalau mau main ke ketoprak kadang-kadang aku belajar bosok sih. Nah iling gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi pakem ada. Semuanya isinya babat, isinya menceritakan semi sejarah. Jadi 90% adalah sejarah diambil dari babat tanah Jambi. Kalau kita lihat ketoprak itu saya ada dua kesimpulan Pak Ardi ya. Satu, kemarin gara-gara munculnya fenomena ketoprak humor di televisi.
ini kalau Perlu saya kita lihat bahas. itu kan merusak pakem. Merusak. Nah, tetapi di sisi lain nampaknya ini juga merupakan perlambang zaman. Di ketoprak humor tuh di situ raut raja, terus punggawa, ini ikut guyon kayak model ludrukan. Iya. Akhirnya yang terjadi para punggawa-punggawa negara kita ini kan juga semuanya berkarakter ludrukan juga akhirnya. Guyonan Akhirnya kabeh. tata keramanya Iya, hilang juga. iya, Akhirnya iya. menjadikan bangsa kita kehilangan etika, kehilangan tata kerama, dan kita menjadi peradaban kita malah terdowngrade, mundur Iya, malahan. mundur. Itu kesimpulan saya yang pertama dengan adanya ketoprak ini kok rusak ya oleh adanya ketoprak humor tadi. Dan ini juga terimbas pada wayang. Ya. Wayang juga yang dulunya pakem juga hilang. Bahkan kalau kita lihat terutama wayang kulit juga ya. Ini kalau kita lihat dalang-dalang yang baru-baru ini juga semuanya full guyon, full humor. Ini kan juga merusak etika tata krama kita. Nah, di sisi lain saya memberikan ada kesimpulan. Ketoprak ini lebih cenderung bentuk-bentuk distori, bukan bentuk histori. Iya. Nah, ini yang kita menjadi prihatin ya, karena bangsa kita sampai detik ini, bangsa kita nggak punya histori. Bangsa Indonesia itu nggak punya histori, baru punya distori. Nah, distori ini adalah pencatatan sejarah sesuai selera pemenang. Kalau histori, pencatatan sejarah secara independen. Iya. Ya. Apa adanya. Apa adanya, sehingga tadi makanya cerita Aryo Penangsang. Kalau cerita Aryo Penangsang ya, ini yang versi Mataram, otomatis Aryo Penangsang ini yang jahat, yang antagonis. Yang protagonisnya adalah Hadiwijoyo, terus Panembahan Senopati, Danang Sutawijoyo, Danang Sutawijoyo dan lain-lain. Ini karena versi Mataram. Ya. Tapi kalau versi Bumi Pati Iya. atau bumi daerah Bluro sekarang Iya. ya, daerah Gunung Kendeng, Aryo Penangsang ini kan pahlawan hebat. Iya. Itu haknya kok. Iya. Demak itu kan hak. Haknya. Padahal kalau kita bicara secara objektif, ketika kita lihat fakta sejarah, literasi sejarah, ya, yang jadi raja pertama Kasultan Demak ini kan Raden Patah. Iya. Nah, penggantinya adalah Adipati Unus. Ya, Raden Sultan Patah Trenggono. terbunuh, ganti Adipati Unus. Adipati Unus pun juga terbunuh. Iya. Nah, seharusnya yang penggantinya adalah Pangeran Surowiyoto. Iya. Nah, Pangeran Surowiyoto ini dibunuh oleh Sultan Hadiri dan Sunan Prawoto. Iya. Nah, dibunuhnya di sungai. Iya. Akhirnya lebih dikenal dengan Pangeran Sedolepen. Sekar Sedolepen. Nah, Pangeran Sedolepen. Sedolepen. Nah, nah, seharusnya yang jadi raja kan putranya Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sedolepen tadi, Sekar Sedolepen tadi. Tetapi karena yang menang adalah Sunan Prawoto dan Sultan Hadiri, akhirnya yang jadi raja adalah adiknya Sunan Prawoto, yaitu Sultan Trenggono. Ya. Ini kan ini yang objektif ya. Sementara kalau yang di story ini kan yang Mataram tadi. Nah, ini kalau bicara tentang ketoprak tadi ya, ini istilahnya Pak Hadi yang selaku pelaku seni. Kalau saya kan melihat dari sisi keilmuan budaya. Nah, ini selaku pelaku seni ini gimana nih Pak Hadi ini? Jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa saya bukan ahli sejarah. Saya bukan orang yang mempelajari tentang bagaimana histori yang sebenarnya. Saya hanya bicara sebagai seorang pemain. Pemain. Saya pemain ketoprak, pemain ludruk ketika saya berperan. Sebetulnya saya sangat kecewa, kalau wong Jawa ngomong muangkel. Ketika di TV-TV itu dipentaskan, dipertontonkan sebuah pertunjukan namanya ketoprak, tapi diberi judul ketoprak humor, mainnya orang karu-karuan. Ini memang merusak budaya. Merusak budaya. Jadi seorang yang seharusnya itu tokoh panutan, ya, tokoh yang menjadi tokoh sentral dalam cerita itu ngomongnya malah celometan itu. Ya. Jadi kayak gak ono bedane. Di abdi, di abdi itu apa itu namanya? Bendoro ya. Nah, abdi dan bendoro itu kayak gak ono bedane gitu. Ya. Kemudian lagi yang lebih parah lagi wayang. Gatotkaca Gayanta Kusuma benar. Ya. Celonone jin coba. Anak kecil jadi iya loh.
baru-baru ini kok pelakunya juga masih hidup itu. Iya. Gawe ira-iraan ya bener Gatotkaca gelung itu gawe Probo ya Badong. Kemudian Utang Antakusuma celonone jin ya Pak. Loh, kami ini nelongso kok sampai segininya sih. Budaya itu dirusak ya oleh orang-orang yang pinter. Jadi bukan orang goblok. Lek wong sing gak sekolah blas di kampung dulinan kuluk godhong nongko zaman saya kecil. Enggak apa-apa lagi di TV loh. TV terhormat disiarkan di nasional dan yang main adalah tokoh-tokoh. Notabene tokoh yang membawa pejabat eselon 1. Loh kok mentolong rusak budaya Jawa. Sendiri. Ya perlambang. Membangun ndak bisa, ngerusak pinter. Bangun budaya gak gelem ya. Tapi ngerusak budaya kok Cik senenge ya ini. Padahal itu tadi ya, saya pernah memerankan tuh Aryo Penangsang. Memang saya pada saat memerankan jadi Aryo Penangsang ini memang harus main dengan segala totalitas. Saya harus bermain watak bahwa saya sebenarnya hanya menuntut hak kok itu. Menuntut hak gak iso gitu ya. Adiwijaya nantang lagi pada waktu itu. Sehingga pada saat utusan saya di Perung Kupingi isinya surat tantangan, itu saya lagi pesta loh, makan ayam dan sebagainya. Mau pesta apa orang? Begitu nerima surat tantangan, bawa kabeh mencolot cikang. Wah, ini mingip-mingip keris setan kober dan sebagainya, langsung budal. Aryo Penangsang itu kalahnya kan karena tertipu. Ya. Prajuritnya di kono nyabrang Bengawan Solo wis kesel dinteni di kono yang Mesir. Prajurit itu sudah payah semua. Ya, karena nyebrang Bengawan Solo. Ya, ini ketika saya memerankan itu tentang kebenaran atau tidaknya kan saya bukan ahli sejarah. Tapi bagaimanapun juga Ki Sutrimo lebih paham tentang ini. Nah, makanya kita jadi akhirnya gaduh ketika kita membuat sebuah cerita lagi saya juga nggak ingin salah gitu. Jadi jangan sampai aku nggak cerita di cacat wong gitu ya. Nah, ini ketoprak. Lah wayang orang juga begitu. Wayang orang ini dari Keraton Solo. Jadi munculnya wayang orang itu adalah dari Keraton Surakarta. Ya, Jogja juga ada. Ini versinya juga beda. Nah, wayang orang berawal ini dari ini Taman Sriwedari. Segala gerak-geriknya tuh pakai pesandu. Maaf ya, misalkan kita mau berjalan, ini pakai silomari kelu, dingkluk. Ini semua punya perlambang. Setelah dingkluk menegakkan kepala. Setelah menegakkan kepala lu ada sembahan. Setelah kembahan godek dulu turun lagi ya kembali lu. Jengkeng. Ya, nyembah lagi. Baru berdiri sabetan angkat kanan, angkat kiri, besut, baru lumaksono. Sajane ini perjalanan manusia. Benar. Manusia lahir procet ya gak iso mlaku. Saya pernah ikut main wayang orang loh, Pak. Saya jadi Puntadewa loh. Satria walus, satria sing gak tahu perang, gak tahu goroh kan gitu. Jadi sebetulnya makhluk yang tidak pernah berbohong dikatakan darahnya merah ya Puntadewa tadi. Darahnya putih. Iya, darahnya putih. Aku mau muni merah ya. Merah. Itu salah. Kan narasumber juga boleh salah. Ya, itu. Jadi wayang orang ini segala gerak-geriknya. Mau istimewanya wong sing gak kenal basa. Nuwun sewu panjenengan saking pundi lho. Handika menika sinten saking pundi apa ngajeng pundi Kang Sinetya wingking teng pundi Kang Pinangka lah. Jadi pakai bahasa-bahasa yang sastranya tinggi kalau sastranya tinggi. Kate matur ya nyembah dulu dan sebagainya. Wayang orang tapi sekarang sudah langka sekali. Nah, kembali ke wayang kulit. Wayang kulit harus saya canda juga. Karena adanya wayang orang itu karena ada wayang kulit duluan. Wayang kulit iku nek saelingku, nek kate main zaman saya kecil. Ngobong dupa. Mari ngobong duka ana sing ngremo golekan tuh. Dan langsung lek wis gunungan ditancepno ya. Syuhrep Data Pitana anenggih negari Puntita ingkang kaeka Adidasapura. Sekarang ini kan dikei salam dhisik. Bahkan ana pengajiane dhisik nah. Ya ini. Ya. Aduh, ya. Rusak. Seni rusak. Lho wayang iki ora ngono, wayang ya wis cerita wayang kecuali cerita Timur Tengah ya. Sing diceritakno kono lah iki. Terus lagi ada salah satu dalang ya teko Jawa Tengah. Waduh wis ana wayang sorbanan barang itu. Ya nggih kupluk putih. Lah ini iki wayang ya apa sih? Betul modern lah. Dek penake. Alah aku tak gawe ngene wayang sapa sing nglarang sing penting payu. Itu jawaban beliau. Loh saya yang orang Jawa nelongso seperti itu. Saya pernah mengkritisi teman kita ya, Suwargi Mas Entus. Lah itu ya tahu. Saya mengenal beliau kan jauh sebelum jadi bupati. Ketika masih dalam ini. Waktu itu beliau itu kan kalau main apa istilahnya jadi dalang itu kan seneng misuh-misuh. Omongannya kotor. Terus setelah itu wayang itu akhir-akhir ini dalil. Wayang itu dirusak. Terus saya
kita diskusi, Mas, wayang itu untuk orang Jawa, untuk masyarakat Jawa itu dianggap tuntunan. Iya. Itu seperti halnya kitab suci. Iya. Loh, kok Mas Entus wayang dibuat seperti itu, dilecehkan, dirusak. Nah, dia mengatakan, loh ini kan wayang-wayangku dewi, masuk tak rusak kan oleh kutu-kutuku dewi. Nah, terus saya kasih gambarin, Mas, saiki ngene. Umpamane ana uwong terus tuku kitab suci. Nggo duwe-duwite dhewe. Terus marngono kitab suci ini mau diencel-encel, dilungguhi, diisingi, kira-kira jenengan nesu gak ngono. Iya. Akhirnya dia tertegun. Iya. Nah, setelah itu nampaknya sudah mulai berkurang. Kita tegur itu. Kita sayangkan dia beliau masih muda, meninggal dunia Iya. menjelang masa kampanye Pilgub Tegal yang kedua. Ya. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi apa istilahnya diambil hikmahnya untuk dalang-dalang lain. Ya. Gitu. Karena wayang kulit, wayang orang ini kan pakemnya kuat. Berbeda dengan ludruk gitu. Nah, ini Mas. Nggak iso sak penake Ya. dhewe gitu loh. Kalau wayang kulit versi Malangan, saya bukan memuji ya. Iya. Itu ceritanya kenceng terus. Iya, cekdong. Jadi ya, itu enggak pernah cerita itu dibelok-belokkan dia Iya. apa ya ngono iku gitu. Iya. Sehingga cerita wayang kulit yang Malangan, wetanan apa Iya. ya Surabaya apa Malangan apa Jombang kan cekdong jenenge. Iya, cekdong. Itu ceritanya kenceng. Lah wayang kulonan iki saiki ya nun sewu ya. Kalau wayang Sing ditonton malah Iya. lawake. Kalau wayang kulit versi kulonan sebenarnya Iya. juga kenceng. Yang tidak kenceng kan dalangnya. Nah, Bahkan pernah ada karena dia tokoh ya, dia seorang pimpinan nomor 2 sebuah provinsi ya. Dia seneng dalang. Ning jane ora iso dalang. Akhirnya apa ditutupi dengan tari-tarian, dengan nyanyian. Ini kan cara nggak langsung kalau kita bicara ilmu seni loh ya. Ini kan nutupi kelemahannya tadi gitu loh. Ya diolor-olor waktune. Iya. Nah, sementara rata-rata yang nanggap itu pemerintah daerah. Iya. Sungkan nih Bapak. Kalah eselon. Kalah eselon. Pangkat, Ini kan juga akhirnya juga dalam satu bicara ilmu seni ini merusak. Iya. Tapi kalau bicara ilmu ekonomi ini berhidup karena Iya. pada waktu itu akhirnya kan banyak seniman-seniman dikasih makan gitu Iya. sama beliaunya gitu. Ya mungkin monggo ini ya Iya. kita lempar Nah, lagi. ini kita ada yang lempar tanya lagi. nih soal ludruk kesenian rakyat yang egaliter, terus kalau ini bicara ketoprak Priayi. kesenian yang meriayani yang adiluhung. Ya, ini backgroundnya kan Jawa Timur semua, barangkali nggak tahu, nggak paham tentang itu. Tapi Ya, justru nggak paham tuh harus bertanya gitu lah. Silakan mulai Mas Hardi dulu. Ngeten Pak Haji. Iya. Tanglet apa ada ceritanya ludruk itu yang pakem? Maksudnya sejarah yang real kan kata Pak Hadi tadi seperti ceritanya tadi kan cuma apa ya? Rekaan. Nah, apa ada yang asli real gitu? Iya. Ya seperti ceritanya Banyuwangi itu memang ada Pak enggak? Terima kasih Mas Hardi. Ya ini geser Mas Anton sama Pak Edi. Apa aja enggak ini? Ya, kalau nggak ngerti itu harus tanya gitu. Di antara wayang orang, ketoprak dan wayang kulit Iya. ini yang lebih tua maksudnya. Oh iya. Yang mana? Iya, terima kasih Mas Anton. Ini Pak Edi itu, silakan. Matur nuwun. Kalau menurut saya baik wayang, ketoprak maupun ludruk Iya. ini sebuah seni yang layak dipertontonkan sekaligus layak menjadi tuntunan. Ya, hemat saya dimanapun kalau bisa ini lebih digiatkan Iya. supaya ini bisa menjadi sebuah program pendidikan, Iya. edukasi buat masyarakat umum khususnya generasi penerus. Iya. Karena ini tidak lepas dari adat istiadat budaya Iya. masyarakat kita khususnya yang bangsa Nusantara ini. Iya. Oke, Iya, begitu terima saja. kasih, Pak Ki Edi. Hardi, Ki. Iya. Oh. Nah, ketika bicara tentang apa yang disampaikan Pak Edi tadi, saya menjadi prihatin ya. Kalau pada era-era 80-an, ini kan semua instansi, semua lembaga pemerintah, ini waktu itu punya seni.
bahkan sebagai contoh Kesatuan Brimob atau TNI AD Polri, Brimob, AL ya punya semua. ini punya seni semua. Mereka bermain seni karena ini adalah kesenian rakyat, ini adalah sebuah pembauran. Ini memperkokoh ketahanan. Memperkokoh ketahanan, memperkokoh ilmu kekuatan rakyat semesta. Nah, kalau sekarang saya jadi prihatin, menangis saya rasanya. Beberapa hari yang lalu saya perjalanan dari Kebonagung ke Kepanjen. Ada sebuah fenomena yang membuat saya itu menangis. Ada pembukaan depo jual minyak goreng dari salah satu yayasan agamis. Di situ ada TNI, enggak tahu TNI AD atau apa, pokoknya dia berseragam TNI. Ini banyak, enggak tahu satu kompi atau apa. Batalion. Kalau batalion kan besar. Iya, ini mereka dengan alat musik ala Timur Tengah. Dia begitu nyubyo orang yang berpenampilan ala Timur Tengah. Saya menangis gitu. Kenapa kok saya menangis? Pertama, TNI ini kan aparat negara. Aparat negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara NKRI ini kan bukan negara agama. Sehingga secara otomatis seharusnya TNI tidak beragama. TNI itu tidak beragama. Perkara personalnya mau agama apa silakan. Ini berpakaian lengkap loh. Seragam lengkap TNI. Dia menggunakan alat musik Timur Tengah, dia nyubio orang yang berpakaian Timur Tengah. Ya. Ini kan kita betul-betul menangis kita sebagai rakyat. Dan ini digunakan untuk peresmian sebuah usaha minyak goreng dari organisasi agamis tadi. Saya menangis saya itu. Ini awal kehancuran bangsa kita ini sebenarnya. Tergantung bangsa ini sadar atau tidak. Kenapa TNI seperti ini? Karena jelas tadi, TNI itu seharusnya tidak beragama. Karena negara kita bukan negara agama. Ya mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Edi tadi ya juga menjadi harapan kami, harapan kita semua. Bagaimana supaya semua instansi pemerintah, entah itu TNI Polri, entah itu lembaga-lembaga lain, itu daripada mereka mencampur adukkan dengan agama, dengan keyakinan lain, seharusnya mereka dengan berkesenian rakyat. Itu lebih bagus. Perkara secara personal dia mau meyakini agama tertentu silakan. Tapi dia sebagai aparat negara tidak boleh beragama. Nah saat ini kan kita benar-benar prihatin, ini bangsa ini diambang kehancuran. Mudah-mudahan ya dengan cara kita seperti inilah kita memberikan pencerahan. Mereka harus sadar diri, mereka aparat negara, mereka makan gaji dari negara. Dia harus memegang teguh tugas negara. Bukan tugas agama, apalagi sampai nyubyo orang yang berpenampilan Timur Tengah atau berpenampilan luar lah, entah itu Timur Tengah, Eropa, Cina, ini seharusnya tidak boleh. Ini benar-benar kalau menurut saya ini penyelewengan ini seharusnya. Tapi kenapa kok kesadaran itu belum tumbuh? Ini kalau Pak Ardi silakan menanggapi selaku pelaku seni. Iya. Yeah. Saya akan jawab dulu Mas Hadi. Yeah. Karena pertanyaan jangan sampai tidak terjawab gantung. Yeah. Ya. Yeah. Apakah ada cerita ludruk itu yang pakem? Yeah. Ya. Kalau cerita ludruk yang pakem memang tidak ada. Yeah. Karena ludruk itu adalah murni rekayasa kita dan itu baru. Yeah. Awalnya suwean ketoprak apalagi wayang orang, ludruk ini baru zaman perjuangan. Ya. Yeah. Tapi cerita itu dibuat baku bisa. Yeah. Misalkan kita mengambil dari Babat Malang misalkan. Yeah. Bedahe Kutha Malang misalkan ya. Bedahe Kutha Malang itu yang sekarang jadi Kutha Bedah. Ya. Yeah. Di situ ada cerita Putri Proboretno, Panji Pulang Jiwo. Yeah. Dibakukan oleh orang ludruk bisa. Bisa. Yeah. Tapi bakunya ceritanya apa kita tidak tahu pasti ceritanya. Versi ludruk A, ludruk B, ludruk C, di ketoprak beda cerita itu. Ya.
Saya sering memerankan Panji Pulang Jiwo ketika saya masih muda. Nah sekarang wis gak payu Panji Pulang Jiwo keriput-keriput. Panji Pulang Jiwo ceritanya nom ganteng kok. Dulu ya. Beda-beda. Tapi difokuskan bahwa bedai Kutha Malang ini karena diserang Mataram. Loh, kalahnya Malang ini karena diakali gitu loh. Dulu nggak bisa menang Mataram melawan Malang itu sampai 3 kali gawe ilmu akal baru Malang bisa dikuasai perangnya di kono makanya di sana Kutha Bedah. Lah pusat Kadipaten Malang itu sisanya Majapahit ya. Itu di mana? Ya di Kutha Bedah yang di Dekno Bong itu. Yang jadi kuburan itu biar keraton Mas. Tapi dirusak di Dekno kuburan dulu banyak itu. Reco-reco toko watu banyak dulu. Saya masih kecil ya dolen merono tuh. Ya saya kira silang, pokoknya saya dadi perumahan tambah hilang. Kalau kita lihat tekstur dari daerah Kutha Bedah ini kan memang pertahanan yang sempurna. Iya, ada tempuran 3 sungai karena dan sebagainya. dikelilingi oleh sungai sehingga ada bentengnya. Ada benteng alam sehingga orang kalau mau masuk ke sana harus melewati sungai. Ya, itu cerita ya. Jadi sebetulnya cerita baku ludruk nggak ada. Tapi ada cerita yang boleh dibakukan. Misalkan Sri Tanjung Banyuwangi, ojo dikurangi, wong Banyuwangi muring-muring nanti. Ya, itu satu contoh. Tapi kalau bakune ludruk, aturane ludruk, baku sadurunge diawali ngremo, setelah ngremo bedayan. Jadi bedayan itu tanda, nanda, piro ya, ngidung ya. Setelah itu baru lawak. Atau sadurunge lawak kadang-kadang medesu. Iku seneng-senenge para tanda itu dadi ketok ruame. Makanya di dalam ludruk itu harus mengandung unsur cerita. Ya, dalam cerita itu ada sedih, ada humor, ada unsur menyanyi, ada unsur menari, ada unsur musik. Lah menari ini diawali remo tadi itu ucapan selamat datang. Remo tuh gak oleh sing remo mbek mecudut wong itu selamat datang kok. Menggambarkan orang Jawa Timur itu wonge sumeh. Kalau versi Jawa Tengah itu kan gambyong. Iya, gambyong. Tari kehormatan. Cuma gambyong ini lebih cenderung pada promosi. Jadi promosi iki lho, gadis-gadis istana. Biasa ono tamu-tamu teko Monconegoro lho, gadis-gadis ayu. Engko sapa sing teko nglamar itu. Jadi historisnya begitu, gambyong itu putri. Putri keraton sing sik kenyo. Jadi artinya sing sik perawan. Banyak dipromosikan. Lah tamune itu memang dari pejabat-pejabat kok ono sing disir sapa itu. Tapi kalau remo ini murni ucapan selamat datang mulane Sugeng Rawuh para tamu gitu kan mesti itu Sugeng Rawuh itu ya. Nah, jadi bakunya sekali lagi ngremo, kemudian ada selik ada tanda bedayan, kemudian lawak, kemudian medesu baru masuk cerita. Nah, dalam cerita itu pun nanti ada selingnya. Jadi seling itu hanya menggambarkan adegan mencolot. Kalau dalam film itu namanya dissolve to, mencolot gitu. Itu bakunya ludruk. Ludruk lek gak ono ngremo ya gak sah. Ono ngremone gak ono gandang ya gak bener, bukan gak sah. Menurut undang-undang ora ono ya. Tapi tidak benar. Mulane lek ngremo sing gak ono gandange itu ngremo untuk atraksi aja. Tapi jangan di ludruk. Ludruk mesti harus ngidung. Para pamiarsa Kang. Minul yo kan. Itu ucapannya gitu ya Mas. Terus Mas ini nanya tadi apa tadi? Lebih tua mana? Jelas wayang. Duluan mana tadi itu? Wayang kulit, sama wayang ludruk. Sama ludruk sama ketoprak. Jadi wayang ludruk itu keri-keri. Jelasnya ketoprak itu sebelum ludruk, wayang orang itu mungkin sepantaran dengan ketoprak. Duluan wayang. Duluan wayang ya. Ya itu yang dari Surakarta Paham gitu ya. Nah, kalau wayang kulit ini zaman Kediri sudah ada namanya wayang beber. Sudah ada, tapi tidak seperti sekarang. Toko Puntadewa ngono iku dulu wayang beber, jadi diceritakan di beber, bahkan ada wayang suket. Ya. Jadi itu induk-induknya wayang saya sendiri juga kurang paham karena saya bukan ahli sejarah. Tapi cerita itu ada. Jadi wayang beber itu kayak nerang, misalkan kerajaan Daha sedang punya tugas apa, sedang melaksanakan apa, misalkan mau perang dengan Jenggolo misalkan. Itu liwat wayang beber dalang-dalangi padha nyeritakno. Jadi dari dulu namanya Kediri dengan Jenggala itu bermusuhan. Hanya ketika Raja Kedirinya itu Prabu Jayabaya, Jenggolo ini kalah itu. Makanya menunggal jadi satu. Jadi batasnya di Kulon Brantas, iku Kediri utawa Dahanapura, wetan Brantas Jenggolo. Jadi awake dhewe iki mlebu wilayah Jenggolo dulunya gitu ya. Jadi dhisik wayang. Jelas dhisik wayang ya Mas ya. Nah, terus Mas Edi juga begitu memang. Ya, apa yang penjenengan sampaikan ini untuk menggalakkan lagi. Jadi kalau bisa seperti tadi saya ceritakan dulu itu setiap instansi pemerintah tuh punya
seni, entah Pernah, itu iya. ludruk, entah itu ketoprak, entah itu Iya. wayang orang. Saya pernah ditanya Mas Edi oleh salah satu masyarakat ya. Seharusnya yang paling bertanggung jawab atas maju mundurnya seni dan budaya itu siapa? Saya berani menjawab dengan tegas, ya seniman dan budayawan itu sendiri. Yeah. Itu nomor satu. Yeah. Sekarang seniman dan budayawan ini konsisten tidak mempertahankan, Yeah. konsisten tidak menjaga. Yeah. Ojo ngerusak itu konsisten Yeah. enggak? Nah ya. Yang kedua masyarakat. Saya gelem nonton enggak? Yeah. Hari ini lek ono ludruk ambek campur sari sing roke cekak-cekak wong milih nonton sing iku mang. Nggih. Sing Ketimbang koplo. yang pakem Ketimbang ya. nonton ludruk. Lah ini kan fakta. Ya, ya. Lah masyarakatnya wis gak gelem. Lah makanya perlu masyarakat itu terus diberitahu bahwa balik olah nang budaya kita. Balik olah nang jati diri kita ya. Kemudian yang bertanggung jawab lagi yang ketiga ya pemerintah. Pemerintah kalau sudah senimannya konsisten, rakyatnya sih seneng, pemerintah ya ojo menengahi, ojo janji lek waktu kampanye tok. Nanti kalau saya jadi itu budaya akan saya perhatikan. Lo nyotone lo mek ngewes. Sampai hari ini. Ya, saya tadi itu sempat cerita ya, tadi direkam oleh teman juga, mungkin Pak Puji juga ngerekam. Saya tuh pernah mengkampanyekan dan menjaga kemenangan si calon Bupati Malang. Ya sampai menyelenggarakan acara seni itu 2 hari 2 malam. Dijanjeni aku kate ditukokno gamelan, dijanjeni kate ditukokno kostum. Ya sampai hari ini ndak ada. Yes. Dan saya ndak lewat apa-apa Mas. Berjuang 2 hari 2 malam mulai ludrukku ya mulai jarananku semua tak pentaskan. Itu di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang kan. Waktu Pilbub ya. Bupati ini sapa gak tak critakno. Tahun 2015 karo dhewe ya. Itu. Terus saya sampai 2 hari 2 malam. Anakku seumur 7 dino tak tinggal. Hasilnya apa? Ya gak le apa-apa. Loh, itu loh pejuang seni ya. Karena ternyata masyarakat itu lek liwat seni, itu malah lebih ya, daripada diceramai sampai dipidatoni di panggung. Nah, makanya seni ini strategis sebetulnya kalau memakai. Itu. Terima kasih Pak Hardi. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi obrolan kita tentang ragam kesenian. Masih banyak yang perlu kita bedah lain waktu. Ini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang kita bahas mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Ini nanti akan ditutup kidungan ludruk oleh Pak Hardi. Jadi kan ngaku tokoh ludruk kan harus dibuktikan gitu loh. Pemirsa harus tahu, jangan cuman ngomong tok, harus bukan ke pemirsa kalau memang Pak Hardi ini tokoh bener-bener tokoh ludruk. Nah, dari saya cukupkan di sini dulu. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Silakan Pak Hardi untuk nutup dengan kidung, dengan ludrukan ya. Kidung yang isinya nasihat. Tentang bagaimana seharusnya seorang anak itu berbakti pada orang tua. Contohnya begini. Nek nang ujung liwat Madura, Tanjung Perak, akeh kapale. Ayo unjung marang wong tuwa supaya awak ilang sebeli. Ya, satu contoh aja. Gue akeh-akeh aku ditanggap nanti ya. Itu salah satu contoh aja. Banyak. Makanya kok Raket Prasojo suatu saat nanggap ludruk. Atau dialog sebelumnya kita awali dengan ludrukan di sini. Silakan. Terima kasih. Rahayu.